menganggap aku membunuhnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kanuruan Gajah Henggon. Kau punya peluang untuk mencegah agar peristiwa tadi siang itu tidak terjadi. Namun peluang itu tidak kau manfaatkan. Karena kewenangan untuk menjatuhkan perintah itu berada dalam genggaman tanganmu. Maka itu sama halnya dengan kau yang berbuat. Kau adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Sementara para prajurit berbuat sekedar menerjemahkan perintahmu. Masih menggunakan cara pandang Sang Prabu. Dengan rencananya mengawini Dyah Pitaloka, Sri Baginda Sang Prabu Hayam Wulu pastilah menempatkan Prabu Maharaja Linggabuana dan permaisurinya sebagai seorang mertua yang harus dihormati, tidak ubahnya menghormati Romo dan biungnya sendiri. Namun kau telah membunuh mereka. Itu sama saja dengan kau membunuh tuanku Sri Kertawardhana dan Ibu Suri Sri Kitarya. Gajah Mada kini merasa risih mendengar perumpamaan yang dianggapnya sangat ngawur itu. Jangan membuat persamaan yang ngawur semacam itu, Nadendra. Raja Linggabuana bukan Sri Kertawardhana, dan istrinya bukan Tuan Putri Sri Kitarya. Hayam Wuruk pun belum pernah bertemu dengan mereka. Terlalu berlebihan perumpamaan yang kau buat itu. Nadendra yang dalam menulis lambang menggunakan nama samaran Prapanca dan menyandikan namanya dalam 5 buah huruf sehingga ia menyebut dirinya sebagai Pancaksara yang berarti 5 aksara itu kemudian manggut-manggut pendek. Tidak ada urusan apapun yang menyebabkan Hayam Wuruk layak menyesali apa yang terjadi kali ini. Jika Hayam Wuruk kali ini menangis sedih, itu karena kelemahannya sendiri. Hayam Wuruk membiarkan dirinya larut oleh pesona wanita. Untuk kesekian kalinya, aku melihat perempuan menjadi penyebab lelaki berhati lemah. Sekali lagi, Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling melirik. 2 perwira itu menyimak dan memilih menunggu cercaran macam apa yang akan dilontarkan oleh Nadendra, meskipun tangan kanan Gajah Mada benar-benar sangat mengkhawatirkan. Sang Mahapatih Gajah Mada memang mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya. Namun sampai sejauh itu, Gajah Mada mampu mengikat jantungnya agar jangan sampai lepas dari otot-otot yang mengikatnya. Gajah Enggon, Gagak Bongol dan Nadendra tahu apa yang dimaksud Gajah Mada dengan kalimat larut oleh pesona wanita. Gajah Mada berkeyakinan wanita adalah makhluk pengganggu yang harus dihindari. Gajah Mada memiliki keyakinan yang kuat akan hal itu. Bahkan hal itu menjadi bagian dari sumpahnya. Mahapatih Gajah Mada menganggap perempuan hanya sebagai perintang yang kini terbukti menimbulkan masalah. Pesona kecantikan Dyah Pitaloka telah memberangus hati Prabu Hayam Wuruk. Padahal ia berharap Prabu Hayam Wuruk dapat memiliki kepribadian yang seteguh karang sebagaimana dirinya. Jika Hayam Wuruk mampu bersikap sama dengan dirinya, dijamin Mojopahit akan menjadi negara yang kuat dan besar, mampu menggulung jagat tanpa ada wilayah yang tersisa. Jika Prabu Hayam Wuruk mampu mengesampingkan hal-hal yang melemahkan hati, negeri Tartar pun juga pasti akan dapat mereka libas. Raja Tartar yang bernama Hubilaikan itu pasti bisa diseret ke halaman istana Mojopahit agar segenap rakyat bisa menontonnya, menyaksikan seperti apa wujud orang yang dulu pernah meminta Singosari agar mau menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Tartar. Sikap dan juga cara pandang dari Mahapatih Gajah Mada yang demikian telah diketahui oleh Kanuruan Gajah Enggon dan Pasangguan Gagak Bongol. Kepada sahabat-sahabatnya itu, Gajah Mada sering berbagi cerita. Nadendra pun juga sangat memahami keyakinan dari Gajah Mada itu.
Mungkin dunia ini memang tidak memerlukan perempuan. Celetuk Nadendra. Ucapan itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan di raut wajah Gajah Mada. Gajah Enggon ingin tertawa, namun ditelannya gejolak untuk melonjak mendadak itu. Sedangkan Gagak Bongol justru mengerutkan dahinya. Jika di Majapahit tidak ada perempuan, sulit membayangkan betapa dahsyatnya sepak terjang dari Gajah Enggon. Sumbangsihnya dalam mengumpulkan negara-negara lain agar supaya tunduk menjadi bawahan Majapahit tentu bisa seluas seperempat jagat ini. Belum lagi Gagak Bongol dengan mengesampingkan hambatan yang bernama istri itu. Pasangguan Gagak Bongol pasti akan mampu memberikan sumbangan yang sama besarnya dengan Kanuruan Gajah Enggon. Luas wilayah Mojopahit akan makin berlipat-lipat. Benar katamu, Majapahit tidak memerlukan perempuan, kata Nadendra melanjutkan. Gemertak gigi Gajah Mada. Ia merasa pendapat yang baru saja dilontarkan oleh Dang Acarya Nadendra itu seperti melecehkannya. Tetapi aku juga merasa cemas. Entah apa jadinya kalau Sang Prabu Hayam Wuruk tidak punya ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Majapahit tidak akan mampu memiliki seorang putra mahkota atau pangeran pati. Majapahit yang besar ini nantinya akan menghadapi masalah besar saat terjadinya peralihan kekuasaan karena tidak adanya keturunan. Jika dipikir dengan lebih jauh, bagaimana kita bisa ada tanpa ada perantaraan perempuan? Bagaimana aku bisa terlahir ke dunia ini jika ramaku tidak mengawini seorang perempuan? Bagaimana bisa ada pasangguan Gagak Bongol jika romonya tidak mengawini perempuan? Dan bagaimana bisa Kanuruan Gajah Enggon ada jika romonya tidak mengawini seorang perempuan? Rangkaian ucapan Nadendra itu telah menyebabkan pasangguan Gagak Bongol dan Kanuruan Gajah Enggon terperangah. Nadendra akan melanjutkan, namun Gajah Mada membuka telapak tangannya lalu mengacungkan itu ke wajah Nadendra. Cukup, kata Gajah Mada. Nadendra memenuhi permintaan itu. Nadendra tidak melanjutkan kalimatnya dengan menjadikan Gajah Mada sebagai perumpamaannya. Meskipun telah ditunggu beberapa kejap, Gajah Mada tidak segera membuka mulutnya. Namun terlihat jelas bagaimana Gajah Mada berusaha akan berbicara. Gajah Mada nampak mengalami kesulitan untuk kemudian berbicara. Melihat itu, Nadendra menempatkan diri untuk menunggu. Gajah Mada kini berjalan mondar-mandir di atas anjungan dengan luas yang hanya telung depa itu. Jarak dini hari dengan datangnya pagi masih agak jauh. Dari luar dinding istana terdengar suara kentongan yang dipukul dengan nada turun-muluk. Semua orang menyalahkanku, kata Gajah Mada dengan serak. Gajah Enggon menempatkan diri kini menyimak. Gagak Bongol tahu Gajah Mada akan berbicara panjang. Nadendra kemudian mundur bersandar pada pagar. Udara malam sebenarnya kurang bagus baginya, akan tetapi Nadendra mendadak bagai memperoleh anugerah kekuatan yang membuatnya mampu melalui malam panjang itu. Kenapa sekarang semua orang menyalahkanku? Ulang Gajah Mada dengan amat tegas. Dang Acarya Nadendra tentunya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Gajah Mada. Nadendra kini menunggu. Ketika Gajah Mada berbalik dan mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Enggon dan Gagak Bongol, dua orang perwira itu sama juga tidak tahunya. Maka kini Kanuruan Gajah Enggon dan pasangguan Gagak Bongol bersikap sama seperti apa yang dilakukan oleh Dang Acarya Nadendra itu, yaitu menunggu apa yang akan disampaikan oleh Sang Mahapati. Kalau apa yang terjadi dan menimpa orang-orang Sunda itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, mengapa apa yang kita lakukan terhadap negara lain
tidak dipandang dengan menggunakan cara pandang yang sama. Sebagai pemegang kewenangan terhadap kebijakan mancanagari, aku tidak akan emban cindi emban siladan. Aku tidak akan membedakan antara Bali dengan Sunda Galuh. Aku tidak akan membedakan antara Tanjung Pura dengan Sunda Galuh. Raja Dompo akan mencaciku dan juga menudingku sebagai orang yang telah bertindak tidak adil jika aku membedakan Dompo dengan Sunda Galuh. Mengapa Sunda Galuh harus dibedakan? Gajah Mada kini kembali bertanya. Gajah Enggon dan Gagak Mongol kini saling memandang. Jelas adalah merupakan sebuah kekeliruan yang besar menempatkan Surawisesa di tempat yang berbeda itu. Keyakinanku tidak akan goyah. Meskipun terjadi gempa sekalipun, bahkan andai benar terjadi perkawinan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka, aku akan tetap menuntut Sunda Galuh agar menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit. Jika syarat itu tidak dipenuhi, Sunda Galuh akan merasakan bagaimana pahitnya digempur bala tentara yang berkekuatan bagaikan banjir bandang dari bumi tari. Seperti yang baru saja dialami Dompo, yang terpaksa berhadapan dengan Arya Mandalika. Kata Gajah Mada. Gajah Enggon dan Gagak Mongol mendadak merasa kini perutnya penuh sesak. Dua orang perwira tinggi itu sama sekali tidak menyangka sikap Mahapatih Gajah Mada akan sedemikian kukuh. Meskipun di belakangnya telah terjadi peristiwa pembantaian yang sangat disesalkan oleh banyak pihak. Dengan kejadian yang amat menyedihkan itu, rupanya Gajah Mada masih yakin bahwa ia tidak bersalah. Bukannya aku tidak terima diletakkan sebagai seorang tertuduh, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan Bubat. Akan tetapi, melihat peristiwa itu tidak boleh sepenggal-sepenggal. Melihat apa yang terjadi di lapangan Bubat harus dengan sudut pandang yang utuh. Kata Gajah Mada lagi. Gajah Enggon kini menyimak dengan cermat. Selama ini, kita telah memiliki sikap dan cara pandang negara bahwa di atas negara Mojopahit dan di atas semua negara manapun terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bersama untuk menyatu dan bersatu. Mojopahit menempatkan diri sebagai ujung tombaknya. Sikap dan cara pandang negara itu harus menanggung sebagian besar akibatnya, terutama pada masa-masa awalnya. Dengan sikap dan cara pandang negara itu, imbauan yang kita lakukan kepada raja-raja negara tetangga dianggap sebagai suatu kebenaran. Ketika Tumasek menolak imbauan untuk bersatu, lalu Mojopahit mengirim para tentaranya ke sana untuk memaksa Tumasek tunduk, pemaksaan semacam itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Namun kini kita menggunakan sikap yang berbeda. Kita bersikap mendua terhadap Sunda Galuh. Kita tidak bisa menggunakan sikap tegas terhadap Sunda Galuh sebagaimana terhadap beberapa negara yang lain. Khusus terhadap Sunda Galuh, para ibu suri berkeberatan jika kita menggunakan ukuran yang sama sebagaimana kita bersikap pada negara lain. Bahkan mereka yang pernah menyampaikan agar negara kita tidak diusik. Itu artinya wilayah Nusantara belum sewarna. Ketika wilayah lain telah berwarna merah putih, masih ada warna lain yang justru terletak di Jawa sisi barat. Aku tidak bisa menerima keadaan itu karena berlawanan dengan semangat dibangunnya patung raksasa Camunda, kata Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada kemudian menghentikan kata-katanya untuk sebuah tarikan nafas yang panjang. Jeda waktu yang dibutuhkan itu ternyata tidak terlampau lama. Telah berulang kali Sunda Galuh kita imbau agar segera menyatu dengan Mojopahit. Namun imbauan itu tidak pernah mereka gubris. Aku memberi kesempatan yang lebih panjang kepada Sunda Galuh untuk merenung
sampai benar-benar sadar dan mau menyatukan diri. Akan tetapi, kenyataan apa yang kemudian kita lihat? Nafas Gajah Mada kini nampak tersengal. Amarah tampaknya sangat sulit dienyahkan dari kedalaman hatinya. Gajah Enggon, Gagak Pongol, dan Nadendra kini menempatkan diri menunggu tanpa berniat menyela. Mari kita lihat apa yang dilakukan Sundagaluh selama ini. Di lautan, Mojopahit harus mengeluarkan banyak biaya dan berkorban banyak nyawa untuk menjamin ketentraman. Sundagaluh tidak memberikan sumbangan apapun. Kita telah mengimbau agar Sundagaluh tidak membiarkan pelabuhannya terbuka bagi para pedagang dari Tartar. Tetapi Sundagaluh mengabaikan peringatan itu. Lihatlah kelincahan gerak yang dilakukan Linggabwana dalam memanfaatkan lamaran Hayam Wuruk. Pesan yang aku kirim lewat Mapanji Elam tidak mereka jawab. Dengan alasan Prabu Maharaja Linggabwana merasa tidak berhak lagi menjawab karena kekuasaannya sebagai raja telah berpindah kepada Dyah Pitaloka. Kalian lihat, orang-orang bodoh pun tahu bahwa Sundagaluh sedang bermain-main dengan mengulur waktu. Mahapatih Gajah Mada kini mengakhiri rangkaian kalimat panjangnya dengan menghela tarikan napas yang panjang untuk mengisi paru-parunya. Nadendra merasa tidak nyaman. Dang Acarya Nadendra melihat betapa kebenaran adalah sesuatu yang lentur dan tidak terukur. Barangkali kelak di suatu waktu, bukan lagi benar dan salah yang digunakan untuk mengukur sesuatu, tetapi hal itu diukur dari rasa suka dan tidak suka. Nadendra kini melihat bagaimana Gajah Mada meyakini sesuatu sebagai kebenaran, padahal orang banyak menganggapnya sebagai sesuatu yang salah. Nyata apa yang dulu pernah dibayangkan, jarak antara benar dan salah hanya setipis kulit ari, bahkan mungkin lebih tipis lagi. Dan semua itu sudah cukup menjadi pembenaran untuk menggempur mereka yang datang sebagai tamu? Tanya Nadendra. Gajah Mada terdiam. Ia tidak berminat menjawab pertanyaan itu. Tuduhan sebagai pihak yang telah menggempur lebih dulu menurutnya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Nadendra kini melanjutkan. Sebagai tamu yang diundang untuk perhelatan perkawinan, boleh dibilang mereka tidak bersenjata. Orang-orang Sundagaluh itu hanya bersenjatakan kujang yang kedudukannya sama seperti keris yang tidak lebih hanya sebagai kelengkapan penampilan. Hanya beberapa prajurit Sundagaluh yang kemudian memberikan perlawanan dengan menggunakan senjata yang memadai. Tidak ada balasan yang pantas dan layak yang bisa dilakukan untuk menghadapi derasnya hujan anak panah. Berhadapan dengan banjir bandang anak panah dan juga ayunan tombak, tamu-tamu dari Sundagaluh itu tidak ubahnya kedepok pohon pisang, sebuah sasaran yang sangat empuk. Gajah Mada memberikan lirikan tajam menyikapi rangkaian kalimat yang dilepas oleh Dharma Tyaksa Kasogatan Dang Acarya Nadendra itu. Perasaan tidak nyaman yang bergumpal dalam dadanya kini terus saja semakin bergumpal. Itu pun juga karena kesalahan mereka sendiri, jawab Gajah Mada dengan ringan. Nadendra kini terkejut. Sekali lagi Gajah Enggon mencuatkan alisnya. Gagak Pongol menatap Gajah Mada dengan bahasa wajah yang paling aneh dari yang telah ia miliki. Kesalahan mereka sendiri, Kakang. Menurutmu, perang di lapangan Bubat itu adalah merupakan kesalahan mereka? Nadendra sama penasarannya. Nadendra ingin segera tahu menggunakan alasan semacam apa hingga Gajah Mada bisa berkilah aneh seperti itu. Seharusnya mereka bisa mengukur diri. Ingat, dalam peristiwa yang berlangsung tadi siang,
Mojopahit tidak menyerang mereka terlebih dulu. Mojopahit tidak menyiagakan pasukan untuk kemudian menggempur mereka. Aku sama sekali tidak menjatuhkan perintah untuk menyerbu mereka. Justru orang-orang Sunda itulah yang kemudian kalap dan menyerang. Orang-orang Sunda Galuh yang merasa dirinya punya alasan untuk mengamuk. Kita hanya melayani apa yang mereka lakukan. Mojopahit hanya membeli apa yang mereka jual, jawab Gajah Mada. Dada Dang Acarya Natindra yang semula terasa penuh itu kini semakin penuh. Gajah Henggon mengerutkan kening dalam upayanya mengenang, benarkah Sunda Galuh yang menyerang terlebih dulu? Jika orang-orang Sunda yang menggelar serangan lebih dulu, itu pun juga masuk akal. Siapa yang mampu menahan kemarahan ketika memperoleh pelecehan yang datang bertubi-tubi? Permintaan agar Dyah Pitaloka dibawa ke Mojopahit adalah awal dari rangkaian pelecehan yang terjadi, karena menurut adat, pihak Sunda yang punya hak untuk menggelar pesta terlebih dulu. Permintaan itu pun dipenuhi. Akan tetapi setelah rombongan dari Sunda Galuh itu datang ke Mojopahit, ternyata Mojopahit mengajukan permintaan susulan. Dyah Pitaloka harus diserahkan sebagai upeti atau wanita persembahan sebagai tanda takluk. Amat wajar jika permintaan itu menyebabkan isi kepala lalu kemudian mendidih. Wajar jika Gajah Mada berpendapat pihak Sunda Galuh yang menggelar serangan terlebih dulu. Bagian yang oleh Gajah Mada dengan sengaja dibuang adalah rangkaian sebab yang kemudian membuat orang Sunda Galuh itu menjadi kalap. Jadi begitu, kau menempatkan orang-orang Sunda sebagai pihak yang harus disalahkan karena mereka tidak mengukur diri mereka. Menurutmu, seharusnya mereka bisa mengukur seberapa besar kekuatan bala tentara Majapahit yang mereka hadapi, kata Nadendra. Tanpa keraguan Gajah Mada kini mengangguk. Jika mereka bisa mengukur diri, seharusnya mereka pulang ke negara asalnya dan tidak memaksakan pertempuran. Nadendra kini tersenyum. Jadi jika mereka memutuskan kembali karena diperlakukan tidak pada tempatnya oleh pihak tuan rumah, apa benar akan kau biarkan mereka pulang begitu saja? Bukankah kau menggempur tamu itu adalah untuk menjamin agar Sunda Galuh tidak akan lagi menjadi duri dalam daging? Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan dengan sangat tajam itu. Kau punya jawaban, Gajah Mada? Desak Nadendra. Sudah aku bilang, mereka yang lebih dulu membuka pertempuran. Mereka yang menyerang. Kita hanya melayani. Mereka yang menjual, maka kita yang membeli, jawab Gajah Mada pada akhirnya. Memang benar Sunda Galuh yang membuka serangan. Dan itu sudah menjadi alasan bagimu untuk kemudian menyalahkan mereka. Padahal, tidakkah kau lihat? Mereka itu menyerang karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Perlawanan yang mereka berikan itu adalah akibat dari sebuah penyebab. Orang Sunda Galuh itu adalah tamu. Mereka tidak akan mengubah sikap kepatutannya sebagai seorang tamu kalau bukan karena sebab yang sangat luar biasa. Kalau kau beranggapan bahwa dalam peperangan itu orang Sunda Galuh yang menyerang terlebih dulu, bukankah itu karena tuntutan yang kau ajukan agar Dyah Pitaloka didudukan sebagai seorang persembahan? Sekarang mari kita balik. Bagaimana kalau keadaan itu menimpa Majapahit? Gajah Mada kembali berjalan mondar-mandir. Isi kepalanya terasa kini berdenyut, merangsang jantungnya untuk juga berdenyut dengan lebih kencang. Sampai pada derajat itu, Gajah Mada harus mengakui bahwa untuk menilai peristiwa yang terjadi di lapangan Bubat bukan lagi menggunakan ukuran benar atau salah, namun ukuran suka atau tidak suka. Gajah Mada
tidak suka kebijakannya dipersoalkan. Segala sumpah serapah telah disiapkan sebagai penyaluran rasa kecewanya. Akan tetapi, lagi-lagi Gajah Mada harus menahan diri karena ada sesuatu yang harus mendapat perhatiannya. Dari arah barat, nampak kemudian muncul dua orang yang berjalan mendekat. Dari bentuk tubuh dan cara berjalannya, bisa ditebak salah satu dari dua orang itu, Gajah Sagara dan Kuda Swabaya. Mereka kini kemudian naik ke panggungan. Ketika melihat Gajah Sagara, Gajah Henggon kini segera mencuatkan sebelah alisnya ketika melihat sikap dari anaknya. "Ada apa?" tanya Kanuruan Gajah Henggon. Gajah Sagara tidak berniat membuang waktu. "Aku mendapat tugas dari Senopati Macan Lewung untuk mengabarkan warta layu-layu," jawab Gajah Sagara. Apa yang disampaikan Gajah Sagara itu benar-benar telah berhasil mencuri perhatian. "Masih belum cukupkah kematian demi kematian yang terjadi pada hari ini? Berita kematian siapa yang akan kau sampaikan kali ini, Gajah Sagara?" ucap Gagak Bongol dengan datar. Pertanyaan Gagak Bongol itu sekaligus mewakili Gajah Henggon, Natendra, bahkan Mahapati Gajah Mada. "Bobo Dharma Tyaksa Kasaiwan Dang Acarya Dharma Raja. Beliau telah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita," kata Gajah Sagara. Yang paling terkejut memperoleh berita itu adalah Dharma Tyaksa Kasogatan. Mendadak, ia kemudian merasa dadanya amat nyeri. Sontak, Dang Acarya Natendra kini memejamkan mata, menyempatkan membaca rapal puja mantra. Yang tidak kalah terkejut dan merasa sangat kehilangan adalah Mahapati Gajah Mada. "Kapan itu terjadi? Dan kenapa?" tanya Gajah Mada. "Baru saja Gusti Patih. Sang Prabu telah diberitahu dan kemudian langsung bertindak cepat dengan menunjuk Bopo Sumaranata sebagai Dharma Tyaksa Kasaiwan yang baru. Kalau tidak salah, saat ini beberapa prajurit juga sedang disebar untuk menemukan tuanku Dharma Tyaksa Kasugatan yang ternyata berada di sini." Natendra kini terkejut. "Ada apa?" tanya Dang Acarya Natendra. "Sri Baginda meminta Tuan Dharma Tyaksa Kasugatan dan juga Tuan Dharma Tyaksa Kasaiwan untuk menghadap sidang Panca Prabu sekarang juga." Dang Acarya Natendra segera merapikan jubah yang dikenakannya dan kemudian bersiap meninggalkan tempat itu. Gajah Mada tidak kuasa menahan rasa penasarannya. "Kau tahu untuk masalah apa Dharma Tyaksa Kasugatan dipanggil?" tanya Gajah Mada. Kuda Swabaya mengarahkan pandangan matanya ke arah Mahapati Gajah Mada dan bergegas memberikan penghormatannya. "Hamba sama sekali tidak mengetahuinya, Gusti," jawab Kuda Swabaya. "Kau?" tanya Gajah Mada kepada Gajah Sagara. "Aku juga tidak mengetahuinya, Paman," jawab Gajah Sagara. Dengan agak tertatih, Natendra kemudian mempersiapkan diri untuk turun dari punggungan. "Jangan khawatir Mahapati, kau akan menjadi orang pertama yang kuberitahu. Untuk keperluan apa? Malam ini juga aku diminta untuk menghadap kepada Sang Prabu." Gajah Mada kini terdiam. Gajah Mada tidak berkata apapun ketika Dang Acarya Natendra turun dari anjungan, disusul kemudian oleh Gajah Henggon dan Gagak Bongol. Gajah Sagara dan Kuda Swabaya menunggu sejenak, barangkali ada yang akan ditanyakan oleh Mahapati Gajah Mada. Akan tetapi dengan isyarat tangannya, Gajah Mada meminta kedua prajurit muda itu untuk kemudian meninggalkannya sendirian. "Kacau," ucap Gajah Mada kepada dirinya sendiri. Malam terus bergerak menuju datangnya pagi.
Ketika isyarat waktu yang berupa kentongan dipukul 4 kali, pertemuan Panca Prabu di istana raja itu berakhir. Beberapa prajurit yang bertugas menjaga keamanan istana raja kemudian bergegas memberikan hormat ketika para ibu suri dengan masing-masing suami mereka meninggalkan bangunan yang paling megah di lingkungan istana itu. Berbalut kain tebal, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kini berjalan sambil dipeluk oleh suaminya. Udara malam memang kurang bagus bagi Ibu Suri Dyahwiyat. Itulah sebabnya kemanapun ia pergi selalu membungkus diri dengan selimut yang tebal. 3 orang prajurit kini bergegas menempatkan diri mengawal paman dan bibi raja yang entah mengapa tidak langsung pulang ke istana kediamannya itu. Namun pertanyaan itu dengan segera terjawab ketika paman dan bibi raja itu berjalan mengalah keluar dinding melalui pintu gerbang selatan yang terbuka. Wijaya Rajasa dan Dyahwiyat berniat untuk mendatangi Wisma Dharma Dyaksa Kasaiwan Dang Acarya Dharma Raja yang kini tengah dibalut duka. Wisma itu telah ramai oleh banyaknya orang yang sibuk mempersiapkan berbagai syarat serta sarana yang dibutuhkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dang Acarya Dharma Raja. Dang Acarya Dharma Raja dibaringkan di atas pembaringan dan asap kemenyan mengepul dari bawah pembaringan itu. Di samping dipenuhi bau tupa yang menyengat, pendopo yang digunakan sebagai persemayaman terakhir menjelang pangruk tingling layon itu juga berbau wangi yang berasal dari kembang melati yang disebar pada lantainya. Di samping kembang melati, bau wangi itu juga berasal dari kembang mawar dan sekeranjang kembang kamboja. Khusus kembang kamboja yang berwarna putih kekuningan tidak disebar di lantai, hanya dionggokkan dalam keranjang yang diletakkan di sudut ruangan. Di antara para perempuan tua yang sedang sibuk menyiapkan upo ramping itu, perempuan yang paling tua kini sibuk memarut sebatang kayu yang bukan sembarangan kayu. Itulah kayu cendana yang wanginya benar-benar dapat menguasai ruangan. Para abdi istana yang tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatu terkait upacara pembakaran layon serentak memberikan sembah begitu melihat kehadiran Dyahwiyat dan Wijaya Rajasa. Semua merapikan sikap duduknya. Demikian pula dengan para tanda. Dipimpin Senopati Macan Lewung, beberapa prajurit berpangkat perwira juga kemudian memberikan sembahnya. Senopati Macan Lewung telah menerima mandat dari Prabu Hayam Wuruk untuk menyelenggarakan semua hal yang terkait kematian Sang Dharma Raja. Ibu Suri Dyahwiyat kini menebar senyum, namun ia tidak melambaikan tangannya. Dibimbing suaminya, Dyahwiyat kini mendekati layon. Senopati Macan Lewung bertindak tangkas. Ia menyiapkan 2 buah kursi, akan tetapi Dyahwiyat menolak ketika dipersilakan untuk duduk di atas kursi. Dyahwiyat dan suaminya kini duduk bersimpuh. Secara pribadi, hubungan antara Dyahwiyat dan Dang Acarya Dharma Raja cukup akrab. Itulah sebabnya kematian tiba-tiba pejabat yang mengatur kehidupan beragama agama Hindu itu telah menyebabkan Dyahwiyat terkaget-kaget dan merasa sangat kehilangan. Lagi pula, secara khusus Dang Acarya Dharma Raja pernah meninggalkan kesan yang tidak mungkin dihapus. Dang Acarya Dharma Raja pernah mengatakan sebuah ramalan yang bersinggungan dengan masa depan salah seorang anaknya, yaitu Dyah Sri Sudewi. Sangat larut Dyahwiyat dan Wijaya Rajasa yang parameswara dalam membaca puja mantra. Hening kini menyelimuti pendopo itu. Ketika Dyahwiyat dan Wijaya Rajasa yang parameswara telah selesai dengan puja mantranya, kemudian mereka berdiri. Semua orang yang hadir di pendopo Dharma Dyaksa Kasaiwan itu kemudian serentak memberikan sembahnya. Sikap yang demikian terus berlanjut ketika Ibu Suri Dyahwiyat dan suaminya memutuskan untuk meninggalkan wisma itu. "Aku tidak akan lupa ramalan itu, Kakang," kata Dyahwiyat ketika mengayunkan langkah
memasuki pintu gerbang istana. "Ramalan apa?" tanya suaminya. Dyahwiyat ingin segera menjawab pertanyaan dari suaminya itu. Namun keberadaan 4 orang prajurit yang memberikan pengawalan pada jarak yang sangat dekat membuatnya mengurungkan niat itu. "Nanti kita bicarakan, Kakang." Namun Wijaya Rajasa yang Parameswara kini menjadi merasa tidak sabar. "Masalah apa?" bisiknya pada telinga istrinya. Dyahwiyat telah hafal dengan kebiasaan dari suaminya. Jika tidak segera dijawab, suaminya pasti akan terus mengejar. "Mendiang Popo Dharma Raja memiliki ramalan untuk anak kita, Kakang," jawab Dyahwiyat. Jawaban yang diberikan Dyahwiyat itu pun masih belum jawaban yang tuntas. Akan tetapi, entah mengapa kali ini Wijaya Rajasa yang Parameswara mampu bersikap lebih sabar dan mau menunggu pembicaraan itu dilanjutkan sesampainya di rumah. Setelah sampai di kediamannya, pembicaraan itu kemudian berlangsung di peraduan. "Ramalan apa yang disampaikan oleh Popo Dharma Raja kepadamu, Nimas?" tanya Wijaya Rajasa. Dyahwiyat nampak ragu. Ramalan yang pernah disampaikan mendiang Dang Acarya Dharma Raja sejatinya menumbuhkan pertanyaan apakah suaminya akan berkenan menerima lamaran itu. "Ayo katakan." "Saat